Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya buat secara khusus bagi teman-teman dan rekan-rekan guru di SMK Negeri Karangjaya. Saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang konsep SMK-Planner atau SMK Kewirausahaan yang akan kita bangun bersama di SMK Negeri Karangjaya. Tentunya ini masih sangat mentah dan butuh sekali masukan dan juga mungkin evaluasi. Kemudian juga kita step by step nanti akan mulai membangun SMK-Planner konsepnya seperti apa di SMK Negeri Karangjaya. Karena ini akan menjadi salah satu program unggulan di SMK Negeri Karangjaya. Oke, langsung saja kita akan menyampaikan presentasi berikut. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Karangjaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan, teman-teman seperjuangan di SMK Negeri Karangjaya, dan juga mungkin peserta didik, member ataupun anggota, ataupun calon-calon wirausaha di SMK Negeri Karangjaya. Video ini memang tidak di-share secara publik, karena memang ini internal, konsep yang akan kita bangun, konsepnya untuk SMK-Planner kita yang akan kita buat secara eksklusif, dengan konsep-konsep yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru, teman-teman semua. Langsung saja. Nah, ini paduan antara program-program yang ada di SMK. Dan di tengah-tengah ini kita akan membangun brandnya. Ya, ini mungkin ke depan bisa berubah ya, kita menyesuaikan dengan kondisi nanti. Kita sebut saja sebagai SMK-Planner, SMK Karangjaya. Nah, kita akan mengkolaborasikan antara program-program yang sudah ada sebenarnya di Direktorat ataupun Jawa Barat tentang Sekolah Pencetak Wirausaha, kemudian SMK Membangun Desa, kemudian di sini kita tambahkan dengan startup SMK. Nah, ini yang akan menjadi program unggulan kita. Sedikit untuk saya jelaskan, SPW fokusnya itu adalah guru sebagai mentor plus seller. Jadi di sini katakanlah seller itu harus bisa menjadi mentor. Kemudian peserta didik semuanya diwajibkan untuk mendapat pembinaan kewirausahaan karena sesuai dengan tuntutan dan mapel KWU, yang mungkin kalau melihat dari kurikulum itu dimulai dari kelas 11 dan 12. Nah, kita di SMK Negeri Karangjaya akan mulai lebih dini. Jadi kelas 10 sudah harus dikenalkan dengan kewirausahaan. Kemudian peserta didik yang lulus seleksi akan diproyeksikan menjadi seller dan mentor. Nah, nanti ke depan kita akan mencoba berusaha agar peserta didik yang memang benar-benar memiliki minat dan bakat sekaligus jiwa kewirausahaan nanti akan kita rekrut untuk menjadi seller plus mentor. Kenapa plus mentor? Karena programnya ini mentoring nanti di SMK startupnya. Itu akan ada program mentoring. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana kolaborasinya dengan SMK Membangun Desa? Nah, nanti SMK-Planner ini juga akan membuat peta, jadi pemetaan desa warga yang memiliki potensi menjadi seller. Di sini mungkin produknya itu lebih banyak mungkin kearifan lokal ya. Kita lihat dulu desa sekitar Kecamatan Karangjaya. Mana yang berpotensi kita bisa rekrut untuk menjadi calon seller di SMK-Planner kita. Kemudian pelatihan entrepreneurship
bagi PKK, kepemudaan, ibu rumah tangga, termasuk calon seller tadi. Karena jelas kita punya sistem yang harus diikuti oleh semua seller yang ada di KWU kita. Nah, nanti seller ini ya, yang akan melatih para peserta didik untuk mulai berwirausaha dengan produk yang dimiliki oleh seller. Kemudian selanjutnya, ini ada pelatihan. Kita juga bisa bekerja sama dengan desa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Ya, dari segi keilmuannya. Ya. Kemudian PKK, kepemudaan, atau ibu rumah tangga sekalipun supaya bisa berwirausaha dari rumah. Ya, berbisnis online, jualan online shop dan lain-lain. Nah, ini juga mungkin akan sangat membantu. Ya, termasuk juga alumni sasarannya. Nah, kemudian selanjutnya pemetaan titik market offline dengan setiap desa yang bisa diajak kerjasama. Nah, kita juga punya peta di mana warung-warung, toko-toko sekitar itu kita pegang dan kita ajak kerjasama. Dalam hal ini sebagai target untuk penyaluran atau pemasaran produk anak-anak yang bersifat offline. Nah, ini juga kita perlu data. Kemudian di sini juga kita membuka atau bahkan kita menjalin kerjasama dengan perusahaan atau dudi yang bisa menyediakan produk, ya nanti akan sebagai menjadi seller ya, tentunya. Ya tentunya dengan harga yang sangat murah yang bisa dijangkau oleh anak-anak kita, kemudian dijual kembali sehingga anak-anak kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang merupakan goalnya, kita punya harapan untuk bisa menjadi startup SMK, yang mana startup ini kita akan membuat semacam program berbayar kelas online kewirausahaan bagi anak-anak SMA atau SMK, ya jenjang SMA SMK. Jadi member itu diberi syarat dia harus masih berstatus pelajar di SMA atau SMK. Kemudian platform SMKpreneur ini menjadi tempat bertemunya seller. Ya, kita akan membuat nanti mendesain platform SMKpreneur ini sebagai salah satu media untuk bertemu seller dan member ya, dengan metode reseller atau dropshipper. Ya. Jadi platform ini nanti akan secara eksklusif bisa diakses oleh seller kemudian member yang sudah mendaftar. Nah, kedepannya ya kalau kita sudah kuat sistemnya ya SMKpreneur ini, kita akan buka secara umum. Jadi startup SMK karena makanya di sini disebut sebagai startup supaya bisa dibuka dan siapapun dari daerah manapun asal dia statusnya pelajar SMA SMK bisa mendaftar di platform kita, platform SMKpreneur. Ya, sehingga dia bisa mendapatkan produk-produk dari seller kita, ya. Kemudian menjualnya kembali dengan platform ya yang kita ajarkan begitu, mau di e-commerce yang umum begitu, di Shopee, di Lazada, di Tokopedia atau yang lainnya, baik online ataupun secara offline mungkin ya, seperti itu. Ya kalau yang offline mungkin yang dekat ya, anak-anak kita yang di sekitar Karangjaya mungkin offline. Nah kalau di luar daerah, apalagi di Indonesia, mungkin kita targetnya adalah online. Nah kemudian video pelatihan khusus yang dapat diakses member dengan durasi yang telah ditentukan. Nah tentunya ketika si anak mendaftar untuk ikut bergabung di program KWU kita sudah menyiapkan video-video pelatihan tentang bagaimana membuat toko online, kemudian bagaimana menyelesaikan transaksi dan lain sebagainya. Ya termasuk tips triknya ya secara umum ya. Kenapa secara umum? Karena secara khususnya nanti akan dimentori oleh sellernya langsung gitu. Jadi mentoring intensif dari mentor atau seller untuk goal transaksi. Jadi bukan bagaimana untuk membuat produk, tapi bagaimana supaya peserta didik atau peserta atau member kita itu bisa melakukan transaksi gitu. Dan pembeli itu bisa membeli di tokonya masing-masing. Nah itu goalnya. Jadi bagaimana si anak itu mendapat keuntungan, mendapat transaksi yang kesananya ya jelas omset dan keuntungan bagi anak-anak kita. Nah,
Jadi program SMK Planner kita ini kita akan buat seperti ini. Ya, tentunya ini memang masih banyak sekali PR yang harus kita bangun gitu. Tapi insya Allah dengan bersama-sama dengan tim SPW kita dan dibantu dengan guru-guru dan jurusan masing-masing, kita bisa untuk mewujudkan ini mudah-mudahan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi konsepnya secara ringkas tadi mapping ya SMK Planner seperti apa. Kemudian elemen yang ada di SMK Planner berarti apa saja ya. Nah, elemennya kita harus menyiapkan mentor dan produk ya. Berbicara mentor berarti seller. Nah, ini dari mana sellernya? Kita mulai dari Bapak Ibu guru saja. Bapak Ibu guru yang memiliki produk, apalagi bisa membuat produknya sendiri begitu. Kita akan menjadikan Bapak Ibu guru sebagai sellernya, ya, mentor, sekaligus mentor. Jadi nanti kalau ini sudah dibuka dan berjalan, Bapak Ibu guru memiliki member begitu. Entah 10 ataupun 5 atau kita melihat nanti jumlahnya berapa. Nah, kemudian otomatis ya orang mentor karena dia seorang seller, dia punya produk. Produk. Jadi mentor produk. Jadi seller. Dan ini nanti kalau kita sudah kuat ya, kita bisa open recruitment untuk seller, termasuk dari warga ataupun desa ya sekitar yang memiliki potensi. Atau anak-anak kita yang memang dia produksi, dia punya produk. Kita tinggal bimbingan nanti untuk bagaimana menguatkan produknya, gitu. Termasuk juga kuantitas produksinya. Karena kalau sudah di open untuk startup ya, nanti akan banyak sekali mungkin dan harus siap untuk bisa produksi dengan jumlah target tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya fokus kita adalah member. Nah, member ini sebagai calon wirausaha kita, anak-anak kita, peserta didik jenjang SMA, SMK, ya berbeda dengan member dengan peserta didik secara umum. Karena ini secara eksklusif ya. Jadi dari sekian jumlah peserta didik yang ada di SMK Negeri Karangjaya, itu pastinya tidak akan semuanya memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat. Nah, kita pilih beberapa melalui seleksi, melalui syarat-syarat yang ada, supaya beberapa peserta didik kita ini akan diproyeksikan atau bisa diproyeksikan untuk menjadi seller dan mentor ke depannya. Nah, kemudian fokus kita juga adalah platform ya. Kemudian sistemnya seperti apa? Kalau platform mungkin ya kita sementara sederhana saja dulu ya, kita menggunakan website yang ada di sekolah, kemudian kita desain untuk bisa mendaftar di sana, kemudian bisa diakses di sana. Nah, untuk sistemnya apakah offline atau online, nah ini nanti disiapkan juga untuk bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya supaya berjalan transaksi secara offline dan online. Ini fokus kita, beberapa elemen yang harus ada. Kemudian untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup kegiatan SMK Planner ini itu mentoring ya. Kita fokusnya mentoring, transformasi keilmuan dan praktek bisnis pelatihan. Ini menjadi tujuan utamanya. Yang mementori atau yang memberikan tutor atau menjadi tutornya siapa? Seller langsung. Jadi nanti anak-anak kita memilih kategori bisnis apa yang mereka minati ya. Kemudian nanti anak-anak ataupun anak-anak nanti akan bergabung dengan grup ya. Dan grup itu akan dibina oleh Bapak Ibu guru yang memiliki bisnis tersebut. Katakanlah misalkan saya suka bikin kaos, ada beberapa anak yang berminat untuk menjual kaos, otomatis daftar dan nanti akan dibuatkan grupnya ya. Otomatis itu menjadi tanggung jawab saya untuk mementori anak-anak tersebut ya. Nah, untuk pembelajarannya tidak harus kita intens bagaimana mengajarkan ini. Nah, nanti akan disediakan video ya. Pembelajarannya itu disajikan dalam video-video pembelajaran eksklusif terkait teori dan panduan praktek. Ini tidak di-share secara publik, jadi khusus untuk member saja. Kalau dibuka untuk umum berarti ini bayar dulu ya,
Jadi ada income-nya, ada biaya pendaftarannya katakanlah begitu, dan masa berlakunya berapa bulan, 2 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun misalnya, selama proses bimbingan yang kita nanti akan tentukan berapa lama durasinya. Kemudian seller dan member. Nah, ini kita akan mencetak seller sekaligus juga member. Kita akan merekrut sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Tidak berpatokan kepada peserta didik yang ada di SMK Negeri Karangjaya nanti ke depannya, karena kita akan membuat startup, ya, platform e-commerce tempat transaksi dan bertemunya seller dengan reseller dan dropshipper. Dalam hal ini reseller dan dropshippernya itu adalah anak-anak SMA dan SMK. Selanjutnya, nah ini timelinenya seperti ini mungkin ya. Kita buka pendaftaran ya secara periodik. 1 semester misalkan kita buka 2 gelombang atau cukup 1 gelombang per semester, berarti 1 tahun 2 kali kita buka program SMK Planner kita ini. Kemudian seleksi dalam artian ini untuk milih ya siapa yang punya minat lebih ya, untuk bisa ditingkatkan lebih ya menjadi seller, karena targetnya nanti si anak supaya bisa menjadi seller dan bahkan bisa memiliki produk sendiri untuk bisa dijual, gitu. Nah, kemudian pemetaan di sini ya kategori minatnya di bidang apa, jualannya misalnya, atau mungkin kita petakan siapa anak-anak yang memang sudah cocok dan layak menjadi seller, mentor. Ya. Nah, itu petakan di sini. Kemudian pembelajaran mandiri silakan diakses sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan. 1 bulan. Kalau sudah selesai 1 bulan berarti anak-anak tidak bisa akses lagi video pembelajaran. Seperti itu. Apakah ada perpanjangan atau apa? Karena setelah selesai, karena targetnya adalah si anak bisa membeli atau membuat toko online, ya, dia sudah punya toko online sendiri yang bisa dijalankan. Ya, dia sudah beberapa bulan berjalan, tinggal optimasi secara mandiri. Nah, kemudian mentoring ya. Mungkin 1 bulan sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Nah, itu tergantung daripada mentornya ya, untuk bisa membimbing member. Kemudian laporan progres secara berkala nanti peserta akan diminta melalui mentor juga ya untuk melaporkan progresnya, baik dari platform toko, video pembelajarannya sudah sampai di mana, kemudian omset penjualannya sudah mendapatkan berapa. Nah, kita akan meminta laporan ini sebagai bahan untuk penilaian dan evaluasi program. Ya. Nah, nanti kalau misalkan program ini diadakan 1 gelombangnya itu misalkan 1 bulan, di akhir program kita akan adakan seremoni ya, kelulusan dan penutupan. Ya. Nanti akan diumumkan juga mentor yang terbaik siapa, kemudian member yang terbaik. Kalau perlu, kalau ada, kita beri hadiah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara singkat, sederhana, mungkin meskipun pelaksanaannya mungkin tidak sesederhana ini. Jadi program ini yang akan kita bangun di SMK Negeri Karangjaya dengan harapan ya program jangka panjangnya kita benar-benar bisa menjadi platform yang bisa diakses seluruh Indonesia. Ya, program kita nih, program SMK Planner. Selanjutnya kita harus menentukan syarat mentor seperti apa sebagai ketentuan teknisnya, SOP-nya seperti apa, syarat member seperti apa, kemudian platform SMK Planner-nya juga mau seperti apa. Ya, kita adopsi saja yang mungkin bisa kita adopsi dari e-commerce atau marketplace yang sudah ada. Nah, cepat sukses, cepat kaya, SMK bisa, SMK Planner, SMK Negeri Karangjaya. Ini jargonnya ya. Supaya menjadi mindset bagi anak-anak peserta didik SMK Planner, khususnya SMK Negeri Karangjaya, umumnya nanti member SMK Planner kita, itu supaya bisa bagaimana mindsetnya cepat sukses, cepat kaya, SMK dari SMK kita bisa. Kemudian terima kasih, ya ini saja yang bisa saya sampaikan, cukup panjang 30 menitan ya, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Silahkan untuk bisa menambahkan atau mengevaluasi apa yang perlu ditambahkan atau apa yang memang dikurangi atau ditiadakan. Ya, karena ini masih kita
konsep ya, jadi kita masih konsep. Program yang sudah dibentuk atau dibuat oleh tim SPW tetap berjalan. Kemarin juga kita sudah mengadakan pertemuan dan mensosialisasikan ini kepada tim SPW di SMK Negeri Karangjaya. Tinggal mungkin kita lebih nanti kalau ini cocok kita realisasikan. Nah, tinggal nanti kita sedikit merujuk ke sini gitu ya konsepnya, kalau memang ini bisa diterima di SMK Negeri Karangjaya. Saya kira ini, mohon maaf atas penjelasan yang mungkin kurang detail, kurang lengkap, atau cara saya untuk bisa menyampaikan program ini. Terima kasih, dan saya sangat memohon sekali dan meminta ya feedback dari rekan-rekan guru. Kemudian juga mohon untuk bisa ditindaklanjuti ya. Intinya kita sambil melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik di SMK Negeri Karangjaya, kita juga ingin membangun bisnis secara mandiri ya. Kita mulai dari SMK Negeri Karangjaya. Tentunya Bapak Ibu guru yang memiliki usaha yang mungkin bisa diterapkan di SMK Perdana ini, ayo kita menjadi seller ya. Seller dan mentor bagi anak-anak kita. Tujuannya itu. Sebelum nanti kita mencetak anak-anak yang siap menjadi seller. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.